Baik Pak Wawan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, terima kasih Pak Wawan telah menyempatkan waktu di sela-sela kesibukan Pak Wawan untuk memenuhi tugas dari pendidikan kebudayaan saya, yang nantinya di sini nanti akan sedikit wawancara Pak Wawan terkait dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin, yang nanti yang akan saya tanyakan terkait dengan pengambilan keputusan di lingkungan etika dan juga rujukan moral Pak. Baik, bisa kita mulai Pak. Ya. Untuk yang pertama Bapak, selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Memang secara khusus saya itu tidak melakukan identifikasi terhadap kasus-kasus yang terkait dengan dilema etika atau rujukan moral. Dari beberapa kasus yang terjadi, saya mempelajari kasus-kasus yang terjadi itu dan membuat kesimpulan dari kasus-kasus tersebut. Kesimpulan tersebut yang saya jadikan dasar untuk membuat rencana tindak lanjut pengambilan keputusan terkait dengan dilema etika ataupun rujukan moral. Oke, jadi secara khusus tidak melakukan identifikasi ya Pak? Tidak. Jadi dari beberapa kasus yang terjadi, mempelajari kasusnya tersebut, kemudian membuat kesimpulan kasus tersebut, dan itu dijadikan dasar membuat rencana tindak lanjut pengambilan keputusan. Baik itu nanti terjadi dilema etika ataupun rujukan moral seperti itu Pak. Benar. Oke, Pak. Kemudian untuk yang kedua nih Bapak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Di dalam mengambil sebuah keputusan itu saya tidak serta-merta dapat mengambil keputusan sendiri. Tentu saya harus melibatkan berbagai pihak yang ada di sekolah ini, terutama pihak yayasan, dan yang tidak kalah penting adalah menyesuaikan dengan peraturan dan tata tertib yang telah disepakati bersama. Jadi kita harus melibatkan semua pihak yang ada di sekolah ini. Jadi untuk selama ini dalam pengambilan keputusan Bapak tidak langsung memutuskan sendiri gitu ya Pak. Terus berkoordinasi dulu dengan pihak yayasan. Utamanya karena kita berada di bawah yayasan. Terus kemudian menyesuaikan dengan peraturan yang tertentu yang disepakati bersama. Kemudian ini yang ketiga Bapak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa ini yang biasanya Bapak lakukan selama ini? Di dalam mengambil keputusan ini kami tentu punya langkah-langkah ya. Artinya dengan langkah musyawarah untuk mufakat, berkoordinasi dengan pihak yayasan dan juga komite sekolah saya lakukan. Apabila dirasa kasus yang harus diselesaikan memerlukan pertimbangan dari kedua unsur tersebut, yang nanti pada akhirnya keputusan yang diambil itu tidak akan menimbulkan dampak yang tidak diinginkan. Jadi untuk selama ini langkah-langkah atau prosedur yang Bapak lakukan itu dalam pengambilan keputusan, yaitu dengan menggunakan langkah musyawarah yang mufakat ya Pak ya. Terus kemudian melibatkan pihak yayasan dan juga komite sekolah ya. Oke, terus kemudian bila dirasa memerlukan pertimbangan dari
kedua unsur dari komite dan yayasan tadi ya. Iya. Nanti akhirnya dapat keputusan yang diambil tidak menimbulkan dampak yang tidak diinginkan. Ya, Pak. Terus kemudian ini yang keempat, Pak. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Pak? Jadi yang saya anggap efektif ya di dalam mengambil keputusan berdasarkan musyawarah. Seperti kita ketahui bahwa taman sisa bersemi hidup kekeluargaan yang merupakan perpaduan antara demokrasi dan pimpinan kebijaksanaan. Jadi dalam pengambilan keputusan musyawarah merupakan langkah yang dianggap efektif dalam kasus-kasus dilema etika dan bahkan kasus-kasus lainnya. Jadi mengedepankan musyawarah, Betul. musyawarah, terus kemudian sendi dari taman siswa itu adalah hidup kekeluargaan, yang merupakan perpaduan antara demokrasi dan pimpinan kebijaksanaan. Terus kemudian dalam mengambil pengambilan keputusan musyawarah yang paling efektif seperti itu. Betul ya. Ini di kasus dilema etika dan juga di kasus-kasus lain sebelumnya. Iya. Baik, kemudian Bapak untuk yang kelima, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan pengambilan keputusan dilema etika? Tantangan yang saya hadapi di dalam pengambilan keputusan terkait dengan kasus dilema etika itu antara lain ketika saya harus mengambil suatu keputusan yang menyangkut rasa keadilan lawan rasa kasihan. Di satu sisi saya harus adil terhadap semua pihak sekolah di dalam mengambil keputusan, akan tetapi rasa kemanusiaan yang saya miliki itu membuat saya juga memiliki rasa iba terhadap pihak yang telah bertindak tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jadi tantangannya gitu. Yang saya catat tantangannya yaitu ketika harus mengambil sebuah keputusan menyangkut rasa keadilan dan kasih sayang ya Pak. Kasihan ya. Kasihan. Di satu sisi harus adil terhadap pihak sekolah, namun juga rasa iba nih, rasa iba yang menguatkan untuk tadi terjadi rasa kasihan tersebut. Nanti itu menimbulkan sesuatu yang ya, seperti misalnya kalau kita dengan terlalu itu rasa kasihannya, terus hidupnya peraturan di sekolah ini ya akan lemah juga. Jadi memang dilemanya di situ, tantangannya di situ. Di satu sisi kita, anak-anak kita itu kan, mohon maaf ya, memang karakter anak itu bermacam-macam. Ada anak itu sebenarnya tidak nakal, tetapi dia sering melanggar tata tertib. Di satu sisi dia dari orang kalangan tidak mampu. Jadi menimbulkan rasa ibanya dari situ. Iya. Kalau kita terlalu tegas nanti juga memikirkan kedepannya mereka seperti apa. Yang kita khawatirkan kan nanti akhirnya bertambah anak itu bisa aja terus drop DO atau itu. Pak. Dan selanjutnya ya Pak. Apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Kemudian bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Jadi terkait dengan jadwal itu saya memang tidak memiliki jadwal tertentu, karena tidak setiap saat kasus dilema etika atau tujuan moral itu terjadi. Nah, baru ketika suatu saat ada kasus
maka segera mungkin akan saya selesaikan sehingga tidak menimbulkan dampak yang itu akan merugikan atau tidak diinginkan. Jadi terkait dengan cara penyelesaian tidak terjawabkan begitu ada kasus segera kita tangani. Ada segera mungkin teratasi dan tidak merugikan dari semua pihak seperti itu aja. Terima kasih. Terus kemudian untuk yang ketujuh ini Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah Bapak atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan terkait dengan kasus-kasus di Lima Etika? Nah, tentu saja banyak pihak yang itu bisa membantu kami, antara lain pihak yayasan, lalu unsur struktural sekolah yang memang memiliki banyak pengalaman empiris terkait dengan penyelesaian kasus-kasus semacam apa. Berkoordinasi dengan pihak-pihak yang memang sudah berpengalaman jauh dibandingkan dengan saya, tentu saja membantu saya mempermudah. Jadi ada utamanya pihak yayasan, unsur struktural, kita juga sering melibatkan pihak maupun wali kelas jika terjadi kasus semacam itu. Jadi ada nih Pak, banyak nih Pak. Jadi tidak saya selesaikan sendiri ya, mengaitkan dengan yayasan, terus kemudian struktur sekolah dari BK, mungkin intinya terkait dengan yang berkompetensi di dalam kasus tersebut. Betul. Terus kemudian yang terakhir nih Bapak, yang terakhir dari semua hal yang telah disampaikan ini tadi, pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan di Lima Etika yang sampaikan itu? Dalam mengambil keputusan terkait Lima Etika, saya tidak hanya belajar tentang kebijakan mengambil keputusan yang tepat, juga belajar tentang bagaimana menempatkan diri seorang pemimpin untuk dapat menciptakan win-win solution, tidak ada yang dirugikan dan situasi dan kondisi dapat kembali nyaman. Hal yang tidak kalah penting juga adalah bahwa musyawarah merupakan langkah terbaik di dalam melakukan mengambil keputusan atas dasar kesepakatan dan pertimbangan yang dilakukan secara bersama-sama. Itu akan meminimalkan adanya dampak negatif yang akan timbul setelah keputusan itu diambil dan disepakati bersama. Jadi iya, tadi menurut catatan saya yang Pak sampaikan tadi, berarti dalam mengambil keputusan terkait dengan Lima Etika, Bapak tidak hanya belajar tentang kebijakan pengambilan keputusan saja ya Pak, dan juga justru belajar tentang bagaimana menempatkan diri sebagai seorang pemimpin untuk menciptakan win-win solution terus kemudian seperti yang disampaikan tadi bahwa musyawarah merupakan langkah yang terbaik dalam mengambil sebuah keputusan, baik itu sebenarnya baik itu di dilema etika, rujukan moral ataupun masalah-masalah lainnya. Karena itu akan meminimalkan itu tadi dampak negatif yang tinggi. Jadi terkait dengan pengambilan keputusan diutamakan musyawarah. Baik Bapak, terima kasih Bapak telah memberikan banyak dalam waktu singkat ini tadi. Bapak telah memberikan banyak pengalaman yang membuat saya dapat belajar juga, mendalami juga terkait dengan pengambilan keputusan di Etika Bapak. Mungkin saya cukupkan sekian Bapak untuk wawancara di pagi ini. Sekali lagi terima kasih telah diberikan kesempatan dengan Bapak. Mungkin
mungkin saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sama-sama ya Pak Angga, semoga di dalam menempuh pendidikan guru penggerak nanti lancar, sukses, selesai Amin. tepat waktunya. Amin amin, terima kasih Bapak. Terima kasih semuanya selama ini. Baik, selamat siang Pak Khalid. Siang Pak Angga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya, Pak Khalid telah memberikan waktu untuk saya dalam berbincang-bincang ini Pak Khalid, ngobrol-ngobrol terkait dengan apa itu dilema etika atau rujukan moral Pak Khalid dalam pengambilan keputusannya seperti apa. Oke, untuk yang pertama Pak Khalid, mungkin saya akan menanyakan beberapa pertanyaan yang ini terkait dengan tugas pendidikan guru penggerak, yaitu tadi yang sudah saya sampaikan, yaitu terkait dengan dilema etika ataupun rujukan moral terkait dengan pengambilan keputusannya, seperti itu Pak Wali. Oke, kita mulai Pak Wali. Untuk yang pertama ini, jadi selama ini bagaimana Bapak itu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral Pak Wali? Mungkin selama ini dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral adalah mungkin dengan melakukan analisis setiap kasus atau kejadian di sekolah, apakah itu merupakan sebuah dilema etika atau rujukan moral dengan mendasarkan pada peraturan yang ada. Kemudian yang nomor 2, selanjutnya mengambil keputusan dengan mengedepankan kenyamanan dan keamanan atas semua kasus dengan konsekuensi yang akan dihadapi. Oke, jadi yang tadi berarti Bapak menjawab dengan melakukan analisis di setiap kasus yang kejadian di sekolah merupakan dilema atau rujukan moral gitu ya. Seperti itu. Terus kemudian selanjutnya mengambil keputusan mengedepankan kenyamanan dan keamanan. Oke, yang atas semua kasus atau konsekuensi yang akan dihadapi. Oke. Baik Pak Khalid. Terus kemudian ini selama ini bagaimana Pak Khalid itu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Pak Khalid ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama yang mengandung nilai kebajikan nih Pak Khalid. Yang sama-sama benar atau yang mengandung. Jika ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau mengandung nilai kebajikan, yang pertama saya akan mengkomunikasikan dan mendiskusikan dengan yayasan, karena sekolah adalah sekolah swasta ya Pak, dan kita berjalan di bawah naungan yayasan. Kemudian setelah itu memusyawarahkan dengan semua warga sekolah, khususnya dengan PTK yang ada di sekolah untuk mendapatkan solusi dan menghasilkan keputusan yang terbaik buat semuanya. Oke. Jadi dalam ada dua kepentingan yang sama-sama benar, itu Pak Farid, yang pertama mengomunikasikan dan mendiskusikan dengan yayasan dulu, karena memang sekolah swasta kita bernaungnya di yayasan. Terus kemudian setelah itu memusyawarahkan dengan semua warga sekolah, khususnya PTK di sekolah ini untuk mendapatkan solusi yang terbaik. Terus kemudian Pak Farid ini yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Pak Farid biasa lakukan? Untuk langkah dan prosedurnya mungkin Pak Angga, langkah-langkah yang sering kita lakukan selama ini antara lain dengan satu, melaksanakan analisis dan kajian dengan kajian yang mendalam terhadap kasus yang terjadi. Kemudian mengkomunikasikan alternatif pemecahan dengan yayasan juga, dan terus mendiskusikan, memusyawarahkan langkah pemecahan dengan warga sekolah yang berkaitan. Setelah itu
Selanjutnya baru mengambil keputusan dengan cermat dengan mempertimbangkan hasil komunikasi, diskusi, dan musyawarah yang telah dilaksanakan tersebut. Oke, jadi langkah-langkah yang biasa Pak Farid selama ini lakukan yaitu melakukan analisis ya dan kajian mendalam terhadap setiap kasus yang terjadi. Berarti dianalisis dulu ya, Pak Farid. Terus kemudian mengkomunikasikan terhadap dengan yayasan. Yayasan, terus kemudian mendiskusikan atau memusyawarahkan langkah-langkah pemecahannya dengan warga sekolah gitu. Oke. Terus selanjutnya baru diambil keputusannya gitu. Ya, oke, berarti mengambil keputusan langkah. Oke, terus kemudian nih Pak Farid. Hal-hal apa saja yang selama ini Pak Farid anggap efektif dalam pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika ini Pak Farid? Mengenai kasus-kasus dilema etika ya Pak. Mungkin ini adalah salah satu cara yang mungkin saya anggap efektif dengan cara mengkomunikasikan itu, kemudian mendiskusikan juga dan memusyawarahkan kasus-kasus dengan berbagai pihak terkait, menjadi cara efektif dalam pengambilan keputusan ketika menemui kasus dilema etika di sekolah selama ini. Jadi selama ini Pak Farid yang dianggap efektif dalam pengambilan keputusan kasus-kasus dilema etika itu, di sini saya catat mengkomunikasikan, mendiskusikan dan memusyawarahkan kasus yang dengan berbagai pihak yang terkait gitu. Oke. Baik, untuk yang selanjutnya nih Pak Farid. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika itu Pak? Mungkin dari tantangannya jenengan yang selama ini setiap mengambil keputusan itu tantangannya seperti apa? Betul sekali Pak. Yang menjadi sebuah tantangan dalam saya mengambil keputusan itu terkait dengan kasus-kasus dilema etika, mungkin saat dalam bermusyawarah pada semua pihak yang terkait masih terdapat opsi-opsi pertimbangan dari berbagai pihak. Jadi saya saat mengambil keputusan, di belakang saya masih bertanya-tanya apakah keputusan yang saya ambil merupakan sebuah keputusan terbaik untuk semua pihak ataupun belum. Nah itu insya Allah akan selalu saya pertimbangkan lagi. Oke, jadi masih terdapat opsi-opsi dari beberapa pihak gitu ya. Opsi-opsi dari beberapa pihak, terus kemudian yang di belakang setelah mengambil keputusan itu masih terdapat sebuah tanda tanya ya. Apakah keputusan yang selama ini dipanggil itu setelah diambil itu masih baik terbaik di beberapa pihak atau belum? Jadi masih sering setelah mengambil keputusan ini itu masih itu ya Pak. Baru kok seperti ini tadi harusnya gimana gitu ya. Sering terjadi seperti itu Pak. Terima kasih Pak Farid. Terus kemudian nih Pak Farid, untuk yang keenam nih Pak Farid. Apakah Pak Farid memiliki tata kala atau jadwal yang tertentu mungkin dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika itu? Apakah Pak Farid langsung menyelesaikan, kalau misalnya ada kasus itu langsung menyelesaikan di tempat, atau memiliki jadwal tersendiri untuk menyelesaikannya seperti itu Pak Farid? Mungkin dalam menyelesaikan kasus-kasus dilema etika, jadwal secara khusus tidak ada Pak, karena kasus yang muncul kan seringkali bersifat insidental jadi kapan ada kasus cepat mungkin kita harus segera atasi, namun tetap memiliki bentuk dan prosedur penggunaan yang jelas dan runtut dalam penanganan seperti yang saya jelaskan di pertanyaan yang sebelumnya tadi Pak. Oke, berarti terkait dengan tata kala atau jadwal penyelesaian kasus tidak ada nih Pak Farid. Jadi setiap setiap kasus itu mungkin
mungkin di mana ada kasus Ya, di situ dengan teratasi. secepat mungkin teratasi dengan yang tadi sudah dijelaskan seperti runtutannya Ya. seperti apa. Oh, jadi seperti itu. Oke. Terima kasih Pak Farid. Kemudian ini Pak Farid, pertanyaan yang ketujuh Pak Farid. Adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah Pak Farid dalam membantu Pak Farid dalam pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika ini Pak Farid? Jujur Mungkin ya ada Pak, faktor yang di sini siapa gitu atau Iya. apa gitu. kalau hal seperti itu pasti ada ya Pak enggak. Dan di sini faktor teamwork yang solid dan selalu terjadi koordinasi itu yang memudahkan dalam penanganan dan pengambilan keputusan terkait kasus dilema etika dan juga mungkin di kasus-kasus lainnya Pak. Oke, berarti di sini teamworknya solid ya Pak? Ya, insya Allah doain aja Pak. Jadi tadi Pak Farid menjawab kalau ternyata di sini yang membantu atau mempermudah Pak Farid dalam mengambil keputusan itu terdapat teamwork yang solid. Iya. Terus kemudian setelah itu selalu terjadi koordinasi Oke, terhadap komunikasi. kasus-kasus yang Iya. ada itu sehingga keputusannya merupakan keputusan bersama dan apa Tidak memihak. tidak memihak gitu ya. Oke, siap Pak. Terima kasih. Ini Pak Farid untuk yang pertanyaan terakhir Pak Farid Ya. terkait dengan dilema etika ya, Pak. Dari semua hal yang tadi telah Pak Farid sampaikan, Oke. pembelajaran apa yang dapat Pak Farid petik ini Oke. dari pengalaman Pak Farid dalam mengambil keputusan dilema etika ini Pak Farid? Pembelajaran ya Pak enggak. Jadi pembelajaran yang dapat saya petik dari pengalaman saya selama ini mengambil keputusan terkait dengan kasus-kasus dilema etika mungkin nggih. Yang pertama itu bahwa tidak selalu yang tertulis dalam aturan akan menjadi satu-satunya acuan dalam pengambilan keputusan. Kemudian banyak hal-hal yang tak terduga yang akan kita hadapi dalam setiap pengelolaan berhadapan dengan banyak pribadi dengan berbagai macam karakter tentunya di situ. Kemudian yang terakhir mungkin tak perlu adanya sebuah upaya yang terus-menerus terkait pemahaman tentang beragam kasus yang sering muncul dalam dunia pendidikan ini. Akan tetapi khususnya di dunia pendidikan di area sekolah sendiri. Oke, berarti ini tadi pembelajaran yang didapatkan dari Pak Farid Oke. dalam pengambilan keputusan dilema etika itu selama ini saya catat tadi ada 3 ya Pak Farid. Ya. Yang pertama, tidak selalu yang tertulis dalam aturan itu menjadi satu-satunya acuan gitu, dalam pengambilan keputusan. Terus kemudian yang kedua, banyak hal yang tak terduga Ya. yang akan dihadapi dalam setiap pengelolaan organisasi, Ya. khususnya di organisasi sekolah ini ya. Oke. Terus yang berhadapan dengan banyak pribadi yang berbeda-beda karakter seperti itu ya Pak Farid ya. Terus kemudian perlu adanya upaya terus-menerus Ya. terkait pemahaman tentang beragam kasus yang sering muncul di dunia pendidikan, khususnya di area Lingkungan sekolah. Oke. Baik, terima kasih Pak Farid atas waktunya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Saya cukupkan sekian nih Pak Farid. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.